Ya, ekspansi. lebih dari 80% sekarang ini. Iya, dan dia terus melakukan kejahatan luar biasa, membunuh warganya, menghancurkan tempat tinggalnya, mengusir mereka segala macam. Termasuk gitu. tidak pernah keluar dari kata-kata ulama kita itu menjaga keamanan Belanda gitu ya. Nah, Tapi sekarang ada pernyataan kita harus menjaga keamanan itu Israel gitu. Dan kemudian dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas resolusi jihad. Dulu, kini, dan bagaimana yang akan datang. Untuk itu kita akan membahas masalah ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, dalam perjuangan Indonesia itu adalah dikeluarkannya resolusi jihad pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama bersama para ulama di kantor PBNU Surabaya. Di mana dalam resolusi jihad itu intinya adalah berperang melawan penjajah adalah hukumnya fardu. Apa hal terpenting yang bisa Ustadz Ismail soroti dari lahirnya resolusi jihad ini? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Membicarakan atau terkait dengan resolusi jihad, kita melihat ada beberapa hal yang penting sekali untuk kita angkat atau kita soroti. Apa itu? Yang pertama adalah peran yang sangat sentral dari para ulama ketika itu di dalam keterlibatannya menyangkut masa depan negara ini. Kita semua sudah tahu bahwa kemerdekaan negeri ini itu tidak bisa dilepaskan dari kiprah para ulama dan santri, dan ketika mereka berkiprah itu, berperan itu pasti oleh karena dorongan agama, dorongan Islam gitu. Ini juga nanti akan kita soroti. Jadi itu yang pertama, dan itu sesuatu yang pada waktu itu tampak sekali menonjol. Terlihat dari bagaimana di dalam catatan sejarah itu disebutkan pada memang ada katakanlah beberapa sumber yang mengatakan bulan September atau awal Oktober Bung Karno itu datang ke pesantren Tubuireng untuk menemui Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah tahu bahwa Belanda itu akan masuk lagi Indonesia, memonceng tentara sekutu. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, disitulah Kiai Haji Hashim Asy'ari itu intinya mengatakan bahwa melawan penjajah itu adalah kewajiban agama. Gitu. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari disebut oleh para ulama itu memang tidak menyebut satu dalil tertentu, tetapi para ulama itu mengatakan satu ayat yang sangat penting berkenaan soal itu adalah di dalam surah Al-Baqarah. Di sana dikatakan qatilu fisabilillah, perangilah oleh kamu di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu. Jadi Belanda itu kan memerangi kita. Setelah terusir kita merdeka, dia datang lagi, mau memerangi lagi gitu. Karena itulah maka itu tidak boleh dibiarkan, harus dilawan, dan melawan penjajah itu kewajiban agama, dan itu disebut apa? Itu disebut jihad. Itu memang jihad itu secara syar'i itu kan didefinisikan sebagai qitalul kufar fisabilillah li'ilai kalimatillah, memerangi orang kafir di jalan Allah untuk meninggikan kalimatnya. Jadi jelas siapa yang diperangi adalah orang-orang kafir, dalam hal ini Belanda. Kemudian fisabilillah
karena memang itu adalah perintah agama, dan li'ilai kalimatul untuk meninggikan agama. Nah disitulah yang kemudian ini dikatakan sebagai fatwa jihad itu. Jadi itu yang pertama, bagaimana peran ulama itu begitu menonjol. Kemudian yang kedua tadi sudah saya sampaikan, yaitu peran spirit Islam. Jadi spirit Islam itu juga menjadi warna atau menjadi pendorong utama dari kiprah para ulama dan santri itu. Jadi itu menugaskan bahwa Islam itu adalah agama yang memang dia mustinya itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Dia harus menjadi spirit pendorong kesadaran dan juga langkah sebagai menjadi dasar dari dia melangkah. Makanya kemudian kalau kita membaca resolusi jihad itu, jadi fatwa jihad tadi itu kemudian diperintahkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Kiai Haji Wahab As-Sulaih yang notabene itu adalah muridnya, untuk dibicarakan bersama dengan para kiai. Berkumpullah yang tadi disebut pada 21 sampai 22 Oktober di Surabaya membicarakan itu. Jadi menjadi spirit di dalam mereka bergerak, menjadi dasar mereka itu bertindak. Itu Islam. Nah, ini hal yang kedua yang menunjukkan bahwa risalah Islam itu risalah yang hidup, risalah yang dia itu memang hadir untuk mengatasi masalah, menjawab persoalan-persoalan, menjawab tantangan-tantangan yang ada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menarik ketika Bung Karno itu datang kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu menunjukkan juga bahwa Umaro itu datang kepada ulama gitu untuk meminta fatwa, dan keluarlah fatwa jihad. Dan yang kemudian yang keempat adalah bahwa peristiwa ini itu menjadi momentum yang sangat penting, yang kemudian menjadi pangkal dari membuncahnya perlawanan umat Islam, rakyat Indonesia pada waktu itu, utamanya di wilayah Jawa Timur yang digerakkan oleh para pemuda, diantaranya Bung Tomo, yang kemudian berpuncak pada peristiwa yang kemudian kita sekarang peringati dengan Hari Pahlawan 10 November itu. Perobekan bendera merah putih biru yang kemudian menyisakan merah putih di Hotel Oranye. Itu peristiwa penting itu. Kemudian yang kelima, hanya peristiwa yang penting itu tidak cukup terekspos. Itulah yang kita sering dengar dengan istilah pengaburan dan penguburan sejarah. Bagaimana bisa kita itu memperingati atau merayakan 10 November, Hari Pahlawan, tetapi peristiwa penting yang menjadi dasar dari timbulnya peristiwa itu tidak pernah disebut di dalam sejarah. Tapi kan itu diakui sekarang sebagai Hari Santri. Ya. Bagaimana penempatan bahwa itu adalah Hari Santri? Ya, itu sebuah kemajuan. Meski ini masih juga kurang tepat. Kalau mau disebut sebenarnya hari ulama, bukan hari santri kan. Para ulama kan lebih tepat lagi sebenarnya hari jihad gitu, atau hari fatwa jihad, dan itu sesuatu banget pasti gitu. Ya, kalau kita lihat dalam sejarah perjuangan Indonesia, faktor Islam terutama jihad fisabilillah itu kan menjadi faktor yang penting ya untuk melawan penjajahan. Tapi kenapa ketika ada tuntutan penerapan syariat Islam, ya, sebagaimana jihad itu juga adalah bagian dari syariat Islam, ada penolakan dari tokoh-tokoh sekuler ya, misalkan Soekarno sendiri. Ya, justru di situ masalahnya. Sebenarnya bukan hanya dari tokoh sekuler, sekarang juga datang dari sebagian dari tokoh Islam gitu. Nah, jadi kita melihat ini ada semacam hipokrisme gitu dari sebelah tadi tokoh-tokoh sekuler. Jadi satu sisi dia melihat potensi Islam itu tidak bisa diabaikan, bahkan sangat besar, dan itu terbukti di dalam soal ini, yaitu lahirnya resolusi dari fatwa jihad dan kemudian perlawanan yang luar biasa di Surabaya itu. Tetapi di sisi lain ketika Islam itu bergerak lebih jauh itu, ingin kita umat Islam itu menjadikannya sebagai dasar pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, lah di situ penolakan. Padahal basisnya adalah sama, syariat Islam. Padahal sama. Nah, itu yang saya bilang sebagai hipokrisme yang kalau sekarang ini sering dikatakan orang itu kecenderungannya mengambil Islam itu kayak
kayak kita makan prasmanan Hmm. gitu. Jadi apa yang suka diambil, yang nggak suka nggak diambil. Bung Karno pada waktu itu memerlukan dukungan perlawanan itu disuka, makanya kemudian diambil gitu. Tapi ada yang lain nggak diambil, Ya, ditolak. adanya resolusi jihad ini Hmm. kan juga mencerminkan ya bagaimana para ulama kita itu sangat mencintai negeri ini, Ya, ya, anti penjajahan yang ya, itu didasarkan kepada Islam. ya, Eh, tapi sisi lain kalau kita lihat dasar dari ulama untuk menjalankan itu yaitu syariat Islam, kemudian ketika ditarik dalam perjuangan penerapan syariat Islam oleh negara, ya, itu dianggap sebagai suatu yang mengancam negara, ya. sebagai suatu yang mengancam negeri ini. Hmm. Bagaimana Ustadz Ismail Ya, mengurai persoalan ya, ini? ini satu hal yang jelas sekali, sebuah paradoks itu. Tapi sebenarnya paradoks ini belum lama atau baru belakangan muncul. Dulu ketika para ulama itu berjuang untuk bagaimana menjadikan Islam sebagai dasar dari pengaturan negara ini, itu diterima secara terbuka gitu. Misalnya di dalam sidang konstituan tuh, Kiai Haji Maskur dengan tegas menginginkan Islam itu sebagai dasar negara ini. Dan tidak disoal, tidak pernah ada kata-kata bahwa ini mengancam segala macam itu. Baru belakangan setelah Orde Baru, mulailah di situ muncul istilah ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kiri itu komunis, ekstrem kanan itulah yang disebut orang-orang yang menginginkan Islam itu lebih dari sekedar sebuah agama spiritual, agama politik, menginginkan Islam penerapan syariah dan sebagainya gitu. Ekstrem kanan hilang, istilah ekstrem kanan muncullah apa yang disebut dengan radikal gitu. Radikalisme, dan bahkan kemudian dikatakan harus diperangi ini. Nah, sesuatu yang luar biasa itu, bagaimana orang yang begitu cintanya kepada negeri ini dan menginginkan negeri ini itu menjadi baik dan tahu bahwa negeri hanya bisa menjadi baik jika dengan dasar Islam, itu dikatakan sebagai membahayakan negara. Inilah paradok itu, dan itu terjadi sekarang ini gitu. Padahal sebenarnya mengancam negara ini apa sih? Ya, mengancam negara seperti yang kita lihat, yaitu baru lalu presiden kan mempertontonkan kepada publik korupsi di negeri ini sudah di luar nurul gitu. Kalau istilah anak muda itu terungkap itu 300 triliun, dan itu semua smelter ilegal itu beroperasi tahunan, tidak di dalam waktu yang pendek dengan alat-alat berat. Tak mungkin itu tidak diketahui oleh aparat, baik aparat penegak hukum, aparat keamanan, atau aparat birokrasi. Tidak mungkin. Itu artinya ini telah terjadi sebuah korupsi bersama yang luar biasa. Kita harus mengatakan itulah ancaman kita. Tapi ini hari memang maling teriak maling gitu. Jadi untuk menumputi kejahatan, dia kalau di dalam bahasa ini itu melakukan operasi false flag gitu. Dia mengajak publik itu untuk menengok ke sana. Nah, itulah yang membahayakan radikalisme. Nah, di saat yang sama dia terus melakukan pencurian itu. Ya, agak meluas sedikit Ustaz. Sikap ulama ketika melawan Belanda itu kan sangat jelas ya, tidak mau hidup berdampingan dengan penjajah, bahkan memerangi penjajah. Bahkan mengatakan fardu ain dalam jarak 94 kilometer ya. Itu memang pendapat fikih gitu. Nah, sisi lain sikap Indonesia ketika bicara tentang pembebasan tanah Palestina itu menyerukan solusi dua negara, di mana solusi dua negara itu artinya hidup berdampingan antara negara Palestina dengan negara Israel sebagai penjajah. Bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? Ini paradok lagi juga gitu. Jadi banyak sekali paradok ya di tengah kita. Jadi satu sisi itu kita jelas sekali menyatakan di dalam konstitusi itu bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan oleh karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kita melakukan itu, melawan penjajah, dan dalam sejauh kita punya pengetahuan tentang sejarah negeri kita, rasanya kita itu tidak pernah punya, jangan lagi langkah pikiran untuk mau menerima Belanda, kehadiran Belanda. Dan itu dibuktikan sampai katakanlah sampai langkah terakhir itu sangat jauh dari proklamasi 45 tahun 67 melalui konferensi meja bundar UNTEA. Akhirnya kan berhasil juga mengusir Belanda dari Irian kan gitu. Padahal Belanda itu dengan segala cara untuk dia bertahan di tempat itu karena dia tahu itu ada potensi besar ekonomi di Pulau Irian. Tapi kita kan tidak pernah. Coba bayangkan kalau pada waktu itu ada
ada yang Berpikiran resolusi dua negara. Ya, lalu menyerukan kepada kita, perasaan kita kayak apa? Pasti kita mangkel itu. Iya. Dan kenapa itu dilakukan sekarang dalam konteks Israel, solusi dua negara? Itu Belanda itu dia hanya ngambil Irian. Dia tidak melakukan, dia tidak intervensi kepada wilayah-wilayah. Itu saja kita tidak terima. Lah ini Israel ini bukan sekedar ngambil wilayah yang sudah dia duduki, tapi dia terus ekspansi. Lebih dari 80% sekarang ini. Iya, dan dia terus melakukan kejahatan luar biasa, membunuh warganya, mengusir, menghancurkan tempat tinggalnya, mengusir mereka segala macam. Termasuk gitu. tidak pernah keluar dari kata-kata ulama kita itu menjaga keamanan Belanda gitu ya. Iya. Tapi sekarang ada pernyataan kita harus menjaga keamanan itu Israel gitu. Dan kemudian dikatakan bahwa perdamaian abadi itu hanya jika Israel itu dijaga keamanannya. Ya, itu kan penjajah dijaga keamanannya. Iya, itu kan paradok yang luar biasa. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita tentang resolusi jihad. Resolusi jihad menegaskan tentang peran penting agama, ajaran jihad fisabilillah untuk memberikan kebaikan pada negeri ini melawan penjajahan. Seharusnya syariah Islam yang lain juga harus kita posisikan seperti itu. Karena syariah Islam sesungguhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita terapkan akan memberikan kebaikan pada seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.